Ustaz, beberapa pekan yang lalu saya dioperasi. Sampai sekarang masih merasakan dampak operasi tersebut. Bahkan muncul penyakit lain. Saya sedih, khawatir, cemas. Tapi bukannya rajin ibadah, tapi malah jadi malas beribadah. Mohon pencerahan atau solusinya, dan mohon doa untuk kesembuhan saya. Jazakallah khair. Syafakallah syifaan ajilannya. Jamaah rahimakumullah, bicara penyakit ya. Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta. Jangan berpikir orang itu sehat, orang itu kaya karena Allah cinta sama dia. Enggak jemaah. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Enggak sepadan dengan satu sayap nyamuk. Makanya kita lihat orang-orang yang enggak pernah sholat, orang-orang bahkan yang kafir, hidupnya serba wah hidupnya. Bahkan dikasih tubuh yang bagus, dikasih wajah yang cantik. Tanda cinta Allah itu bukan engkau dikasih sehat. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu abdan ibtalah." Allah kalau cinta sama hamba dikasih bala. Bala ini tanda cinta. Bala itu menghapuskan dosa, bala itu mengangkat derajat. Tapi orang yang dikasih bala kemudian jauh dari Allah, malas beribadah, biasanya ada suudzon sama Allah. Dia merasa nggak pantas dia kena penyakit ini. Kenapa aku kasih penyakit ini? Orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Maka sekarang apa yang harus engkau lakukan? Berbaik sangka sama Allah. Engkau sering-sering baca Ya Arhamar Rahimin. Panggil nama Allah. Ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasihi. Irhamni ya Allah. Engkau banyak istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi Yunus ketika di perutnya ikan, ngaku salah Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau, maha suci engkau. Enggak ada kekurangan Allah. Allah itu maha sempurna. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Maka akui itu. Dan kalau engkau dapat penyakit, ketahuilah penyakit ini akan selesai. Semua musibah dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi jangan sampai engkau kena musibah di agamamu. Dan agar engkau kuat, nasihat ana, engkau pergi ke rumah sakit, cari orang yang lebih parah. Engkau akan bersyukur sama Allah. Ana pernah ngunjungin ana punya bibi ya, di rumah sakit khusus kanker di Surabaya itu. Bibi ana itu ana kunjungin, ya Allah Syafiq, alhamdulillah, alhamdulillah kata dia. Padahal dia sudah stadium 4. Ya apa halewa kata dia, Allah alhamdulillah. Kata dia, punya dia cuma 20.000 atau berapa lupa ya, punya tetangganya lebih banyak. Jadi dia bersyukur kepada Allah. Kalau kau melihat kepada orang yang sehat, engkau nggak akan bersyukur. Maka lihatlah kepada yang lebih parah, niscaya engkau akan mengatakan alhamdulillah. Dan sekali lagi, setiap rasa sakit yang engkau rasakan akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari kiamat nanti, ketika pembagian pahala jamaah, orang-orang yang hidupnya senang di dunia, tatkala melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, penyakit, miskin, susah hidupnya, dikasih pahala sama Allah. Orang-orang miskin dan orang-orang susah itu, orang yang sehat, orang yang kaya ini kepingin, kata Allah, yawaddu ahlu, kata Nabi SAW, afwan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ketika dia sama masuk surga. Tapi tatkala melihat orang-orang yang susah, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting. Lima yarawna min thawabi ahlil bala. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala buat orang-orang yang hidup dengan bala. Ada orang yang balanya sampai mati dan dia masuk ke liang lahatnya bersih dari dosa.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.